tombol subscribe dan klik loncengnya ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dinamika penduduk Indonesia 2, yakni tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yuk kita mulai. Untuk subbab materi hari ini, yakni pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? 1. Kelahiran. 2. Kematian. 3. Migrasi. Lalu bagaimana dengan tren pertumbuhannya? Kita lihat. Di sini ada data dari media Tempo mengenai tren pertumbuhan penduduk dari 2010 yang diproyeksikan selama 4 tahun, selama 4 tahap ya, sampai 2025. Nah, berdasarkan data tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat. Namun, rata-rata pertumbuhan tiap tahun cenderung turun, sehingga dimungkinkan mencerminkan adanya peningkatan kualitas penduduk, terutama dari sudut pandang pendidikan, kesejahteraan, dan pendapatan. Bagaimana rata-rata pertumbuhannya? Kita lihat. Dampak pertumbuhan penduduk meningkat. Dampaknya gimana? 1. Penduduk usia muda yang meningkat dimungkinkan muncul pengangguran apabila tidak diimbangi oleh kebijakan dari pemerintah ya, dalam penyediaan lowongan pekerjaan. 2. Persebaran penduduk tidak merata. Di mana ada pertumbuhan penduduk yang meningkat, di situ pasti ada tempat-tempat yang tinggi dan ada tempat-tempat yang tidak tinggi, sehingga terjadi ketidakmerataan penduduk. 3. Banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga akan menjadi beban ketergantungan tinggi. Usia muda harusnya produktif, karena negara kita masih negara berkembang, kemungkinan masih banyak yang kurang produktif. Itu tergantung dari kebijakan pemerintah Indonesia nantinya. Kemudian yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Pertumbuhan penduduk yang meningkat ini tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Nah, anak-anak usia muda yang tidak mendapatkan pekerjaan di desa atau mereka ingin mencari kehidupan yang lebih menarik di kota, maka mereka akan melakukan yang namanya urbanisasi ke kota, sehingga menyebabkan arus urbanisasi semakin tinggi. Yang kelima, dampaknya adalah menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kalau pertumbuhan penduduk meningkat tidak diimbangi oleh produktivitas penduduknya, maka kualitas dan kesejahteraan penduduk akan turun. Itu sudah logikanya seperti itu ya. Kemudian subbab yang kedua, kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah kemampuan sumber daya manusia yang ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya. Di sini bisa kita lihat ada data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 ya.
Dari data itu bisa disimpulkan bahwa kualitas penduduk Indonesia tahun 2019 meningkat dan masuk kategori tinggi ya. Jadi Indonesia itu masuk kategori tinggi, yaitu dimulai tahun 2016 ke atas kita sudah masuk kategori tinggi. Di situ ada status kategorinya, bisa dipelajari ya. Kemudian peningkatan ini terjadi di aspek angka harapan hidup, yakni menjadi 71,34 tahun ya. Jadi angka harapan hidupnya meningkat ya menjadi 71 tahun lebih ya itu. Kemudian yang kedua, rata-rata lama sekolah 8,34 tahun ya, atau 8 tahun lebih sedikit ya, 8 tahunan ya, yakni jenjang SMP. Kemudian untuk pendapatan per kapita per tahunnya mencapai 11,3 juta. Ini juga termasuk kategori bagus ya. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan di sini mengenai dinamika penduduk Indonesia 2, subbab pertumbuhan dan kualitas penduduk. Atas perhatiannya terima kasih dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.